boleh utang dengan syarat itu boleh kalau cuma syarat ada jaminan. Kamu boleh utang pada saya tapi harus ada jaminan, boleh. Nah, sedangkan yang di masyarakat itu bisa menjadi haram bukan karena jaminannya, tapi ada persyaratan kemanfaatan jaminan dilakukan oleh orang yang menerima gade. Ini yang marahno haram. Kalau jaminan itu saja nggak apa-apa. Misalnya saya pinjam uang 100 juta, jaminannya sawah, nggak apa-apa. Tapi jaminannya sawah, selama saya belum bisa bayar sawah kamu garap, niki sing haram. Niki kulo kodin cara manfaatan bahwa riba. Niki sing di masyarakat diarani jual beli. Ada pendapat yang memperbolehkan orang haram tapi dengan diakati tidak jual, tidak utang, tidak sebagai jaminan, tapi baiul udah dijual dengan janji saya besok kalau sudah punya saya tebar, saya beli lagi. Dijual boleh, nah, walaupun dijual murah nanti kalau saya punya saya beli boleh. Hanya saja kalau di situ dijual, nah, ini kalau walaupun belum ditebus terus dijual kepada orang lain nggak apa-apa, wong sudah miliknya kok. Terus kayu-kayu dipotongi nggak apa-apa, karena memang sudah miliknya. Tapi kalau jaminan kan nggak boleh. Nah, yang tertakut di masyarakat itu rancau. Rancaunya bagaimana? Nah, jual beli nanti iso bayar. Kalau nggak iso bayar ya terus digarapai. Nah, terus digarapai ini sing anu. Tapi utang, duitnya utang. Ini tidak boleh. Tidak boleh semacam itu, haram. Nah, ya bangkrut hasil duit tanah. Saya ingat itu ada undang-undang tapi saya lupa. Niku bahwa kalau sudah berapa tahun, 17 tahun apa itu ya, betul 7 tahun, maka barang harus dikembalikan dan hutangnya pok. Itu ada undang-undang, entah sudah direvisi apa belum. Undang-undang pertanahan betul. Masya Allah, ini wajan menunjukkan bahwa sekarang itu sulit mencari orang yang berbuat baik. Makanya yang nawari hutangan itu, wah, saya hampir setiap hari di SMS orang untuk ditawari dana. Panjenengan dia balik dana. Nanti butuh dana cepat tanpa anggunan 5 sampai 500 juta, proses cepat 3 menit cair. Akhirnya kok wakil wong ngapi kata kaya ngene iki, balik-balik ditawani dana. Ya enek maneh di dalan-dalan iki butuh dana cepat, proses cepat tanpa anggunan, enek sing cukup dengan BPKB. Akhirnya ini wong memberi hutangan kok ngeyelai, jelas saja udang dibalik rempeyek niku. Nah, niku lek panjenengan terkecoh langsung ditanggapi utang, misalnya utang 10 juta, nanti yang cair 7 juta, tapi catatannya 10 juta. Nah, yang sing 3 juta kok gawe dana apa ngono kaya ngoten iki. Nah, kok terus diluk mana ditagih kok ya. Mana. Masya Allah. Nah, ini ora usah utang. Lek gak duwe ya wis jaluk nang pangeran. Boleh hutang dengan syarat gadi. Gadi itu adalah ja'lu ainin ya juzu,
bai'uha wasikotan bidainin mustaufan minha inda ta'adzuri wafa'i, yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas hutang yang nanti ketika tidak mampu bayar akan dijadikan pelunas, akan digunakan untuk melunasi. Itu namanya qarrul rahnun. Lah kalau gade-gade di apa itu pemerintahan itu gimana? Yo, di mana saja gade itu boleh dengan catatan sesuai dengan persyaratan yang ada. Kebiasaan gak cocok ini ku mergo utangi ono bungane. Nah, saiki utang sing gak ada bunga iki dimanapun bank ya kudu jaluk bunga. Yang tidak ada bunganya minta uang di bank itu hanya satu. Ini ku bangju. Gelem jaluk duit di bangju kae ora enek bungai. Gak usah mengembalikan. Nah, saliyane bangju ya enek sing gak enek bungane. Susah kok sing enek. Wis. Nah, karena bisa harus dijadikan sebagai jaminan yang nanti bisa dijual. Namun ketika dijual itu lakunya berapa saja, utangnya tetap sesuai dengan jumlah, tidak sesuai dengan lakunya barang yang dijaminkan. Kalau utangnya 7.000, jaminannya itu harganya 10.000, ya hanya diambil 7.000, yang 3.000 dikembalikan. Dan sebaliknya, kalau utangnya 10.000, jaminannya cuma harga 7.000, yo masih nambeli 3.000 ini nih. Tapi di daerah kita di bank di gade yang konon kabarnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan ngono lho. Menyelesaikan masalah tanpa masalah niku gade. Lah berapa saja barang yang telah diterima ketika tidak bisa bayar dilelang, gak dikembalikan kalau turah, kalau kurang ya tidak minta lagi. Kenapa? Kok dilelang semacam itu? Nah, niku korenai oleh masalahnya bagi pemilik dengan tidak nebus itu karena merasa rugi dengan nebus, utangnya lebih banyak daripada barangnya biasanya ngonten, akhirnya gak ditebus. Makanya nggak masalah karena ada korenang untuk mawon. Lalu di dalam kordun, di dalam rohen itu harus ijab dan kabul. Dan yang boleh rohen, baik yang menggadekan dan yang menerima gadi, adalah ahli tabarruk. Yang menerima gadi dan menerima gadi dan yang menggadekan berarti orang yang menghutangkan dengan orang yang menerima hutangan, syaratnya ahli tabarruk. Ahli tabarruk itu seorang yang punya hak itu menasarufkan hartanya tanpa dibatasi dengan harus menguntungkan. Itu namanya ahli tabarruk. Kalau ahli tasarruf yang tidak ahli tabarruk punya hak untuk menasarufkan harta tapi dibatasi dengan yang menguntungkan. Itu namanya ahli tasarruf, la min ahli tabarruk, la min ahli tabarruk. Oleh karenanya kalau tadi itu akan dijual, maka barang wakofan tidak boleh digadekan. Sebab apa? Barang wakaf tidak boleh dijual. Karena tidak boleh dijual, maka tidak boleh digade. Nah, dijaminkan. Ini ngedol piye kuwi ya. Lalu menggadekan berarti hutang. Atau menerima gadi berarti menghutangkan. Bagi orang yang
Itu dari hartanya orang yang tidak ahli tabaruk, termasuk cah cilik, anak yatim. Ya tidak yatim saja, pokok anak cilik. Karena yatim itu ditinggal bapak, sedangkan anak yang ditinggal ibune, nah itu hartanya juga itu kan bukan yatim tapi tetap gak ahli tabaruk. Itu gak boleh dihutang bondone itu gak oleh, kecuali kalau darurat. Makanya hutang duit masjid paling mboten pareng. Hutang duit cah cilik gak boleh. Duitnya wong kentuk gak boleh. Duit jamiah itu juga gak boleh. Gak boleh. Kita hutang gak boleh, dan jamiah hutang juga gak boleh kecuali untuk ada hutah zahiroh, ada kemanfaatan yang nyata. Jadi untuk kemaslahatan. Contohnya si kemaslahatan, nanti saya gak boleh niku sing waline gak boleh, baik itu bapak atau mbah atau wasi atau hakim. Pondone cah cilik tidak boleh menggadikan dan tidak boleh menerima gadi untuk sobi dan majnun, kecuali karena darurat atau gubtoh zahiroh. Gubtoh zahiroh niku keuntungan yang nyata. Makanya ngembangkan uang masjid bukannya tidak boleh, boleh diperdagangkan, boleh dengan catatan gubtotun zahiroh. Gubtoh zahiroh niku keuntungannya yang nyata, ketok melok-melok. Ketok melok-melok 90%, 99%. Niku jenenge gubtoh zahiroh, seperti krana darurat utawa krana gadekno barang sing seharga 100 untuk membeli barang yang seharga 100 dengan nasiah, dengan kontan atau dengan hutangan, padahal barangnya itu senilai 200. Boleh. Jadi membeli barang dengan 100.000 padahal barangnya senilai 200.000. Sementara anak cilik kan duwe. Ini boleh hutang atas nama anak kecil, barangnya digadikan boleh. Masjid juga demikian, menggantikan barangnya masjid. Misalnya ampel ini digadekno karena ada orang yang menjual barang yang sangat murah, jelas untung. Bukan ini bu 100.000 misalnya, padahal sekali 200.000 dijual 100.000, jelas untungnya, itu boleh. Makanya bisnis atau mitra usaha dengan gunakan uang madrasah, uang pesantren, uang masjid itu repot, tak boleh itu. Dijadikan mitra usaha itu tidak boleh. Kecuali usaha hal-hal yang jelas untung. Nah, ini tanah kami niku 1 miliar terus tawakno 500, ini kan ya jelas untung, itu boleh. Tapi kalau untuk pertukuan, dagang beras, pemane kayak rumah ayam, kering rumah wedhus, itu tidak boleh. Karena bisa spekulasinya sangat kuat. Nah, gue lek wis di tukokno wedhus tiba mati atau kurus, tukokno ayam kena arakan. Itu jadi torok gak karuan. Jadi hanya boleh dalam batas darurat. Darurat itu termasuk dihutangkan di bank terus terima gadi. Karena keadaan dunia tidak aman. Kalau kita menyimpan uang cash, ini akan bisa menjadi hilang. Banyak perampok, banyak penjamret. Akhirnya kita hutangkan di bank.
aslinya ini bukan menggunakan tapi mengamankan, no problem, nggak apa-apa. Ini seperti kita investkan dana masjid, kita investkan dana haji, kita investkan, itu tidak apa-apa, asalkan hududun zahirah, untungnya jelas. Nah, makanya seperti kasus BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, kan sekarang itu keuangan haji itu dikelola oleh BPKH, bukan Kemenak lagi. Maka haji di Indonesia itu subsidi dari BPKH, ya dari diri sendiri, dari orang jamaah haji dulu. Ini luar biasa. Ini haji itu normalnya 70 juta, 72 juta. Yang dibayar sekarang itu hanya 35 juta. Berarti yang 35 juta itu disubsidi. Siapa yang subsidi? Nah ini, siapa yang mensubsidi? Nah, itu ya katakan pemerintah atau, tapi pemerintah nggak perlu mongso subsidi. Ya dana haji sendiri. Karena dana haji mulai 55, turahannya itu sampai 90 tahun 2000, niki tahun 2010 lewat niku. Niku dikembangkan. Sekarang itu sudah, sampai sekarang ini sudah terkumpul sampai 2015 tadi Pak, sudah terkumpul 96 triliun. Niku duitnya wong haji mulai tahun 56 sampai sekarang ini. Dan itu didepositokan, ada diinvestkan. Nah, niku sampai saat ini 96 triliun. Lah niku lah digunakan mensubsidi. Niku duitnya sapa? Ya bukan duitnya pemerintah. Pemerintah hanya mengelola, pemerintah menugaskan BPKH kalau dulu Kemenak untuk mengelola dari dana haji itu mandiri ini. Nanti bukan subsidi dari pemerintah, bukan. Mulanya di Indonesia paling murah. Ya karena gini, zaman umroh itu berapa hari sudah 30 juta lebih kan ini. Dan itu bukan 35 juta, enggak ya 29 yang 6 juta dikekno kok. Diberikan gaya sangu nang kono. Nah, berarti kan hanya 29 juta, 29 juta 40 hari. Ini tahun depan haji hanya 30 hari. Singkat. Singkat ben gak kakean mangan nang kono. Mungkin kan haji niku hanya berapa hari, hanya 3 hari cukup kok. 3 hari itu cukup. Nah, pokoknya tanggal 9 wukuf di Arafah. Bahkan tidak hanya 3 hari, atau tanggal 10 malam 10 bulan Dzulqa'dah. Terus tanggal 11 tanggal 11 itu malam jumroh Salasah. Dan nanti Batu Pajrar. Terus nanti bisa menjamak balang jumroh kedua, aku 12, 13 dijamak bisa tanggal 11. Sudah masalah wis. Entek wisan. Entek karek nglakoni kewajiban mabit golek sing sunat. Niku kok tanggal 10 niku mari bulan Dzulqa'dah langsung tanazul umroh apa itu jenenge tawaf sa'i nyukur wis tahalul wis entek hajine pulang. Lah wong kok suwe dolan. Nggih. Ya dolan, ana sing ngenteni nang kene bingung nang kono dolan. Lha memang waktu niku tok ngaji niku ngoten niku lho. Ya sing beneh iku
ngake-ngake ibadah ten Masjidil Haram sing gak bener yo ora turu blek. Ngaten niku. Pun berarti dikembangkan terus diinvestkan. Ngono kok wong-wong gak ngolehno. Bungok-bungok dana haji kok digunakan untuk apa? Bangun jalan. Padahal dana haji untuk orang Islam. Kok malah digunakan untuk orang kafir. Kan jalan kan dilewati wong kafir barang. Aku nih ya iki jan. Apa itu namanya wong sing gak paham fikih gak paham gak ngerti fikih belas itu. Sampeyan ngoten masih duit masjid itu ora dikene Cina di masjid sampean gak tuku wesi kan jadi bak Cina kowe gak tuku babi barang. Kita bukan masalah jalannya yang didapatkan, tapi investnya nih dulu mesti untung, nggak bisa rugi jalan tol ini. Ini nggak masalah dikembangkan model itu. Tapi mesti dijalui komentar wong bodoh-bodoh walaupun ustaz bodoh walaupun juga boleh. Itu untuk Islam. Jadi kalau digunakan untuk jalan berarti yang melewati adalah wong kafir nih. Lha apa digawe sumbangan nang jalan ora disumbangno, invest itu. Untuk perdagangan kita butuhnya bukan jalannya tapi bati. Untungnya nih udah mestine ini udah seranone. Ya ini seperti kita gunakan untuk membeli besi, kita tidak butuh uangnya digunakan apa-apa, tidak butuh besinya. Ini lho arune. Ora terus kowe iki uang itu gunakan besi dan itu digawe kaya Cina. Lah iku nek tuku babi, duwe wakofan kok duwe babi. Lho. Gak duwe babi jadi iki digetuk besi. Dene mengko getuk babi kan urusane kono kok. Nah niki lho beda ngriku. Ngaten. Jadi yang jelas uang masjid, uang wakofan boleh Pak dikembangkan dengan catatan hubtotun zohiroh, labanya, untungnya welo, tidak boleh dikembangkan dengan penghasilan yang spekulasi, digawe dagang murah buang dan sangat spekulasi ini dagang. Gak boleh diutangkan, apalagi itu kepentingan orang lain. Tapi ditanggung di bank boleh, karena maksudnya bukan menghutangkan tapi keaman. Kalau di bank itu aman, tapi saat ini ada uang bobol ATM sampai 22 juta, 2 miliar itu terus piye ngoten niku. Mbak Wanda itu bilang 22 juta miliar. Sing jadi masalah saiki. Duite piro Mbak Wanda itu diakeh. Mbak Wanda sapa kuwi ora kenal. Oke, berarti liwat imong jenenge laporane Mbak Wanda kalangan duit 22 miliar. Wis, adi kuwi syaratnya ngoten. Adi kok hartanya di jamiah, hartanya masjid, harta wakofan boleh diperdagangkan dengan catatan dagang perkara sing gubdatun zahira. Boleh dikembangkan sampai kanthi Nabi dawuh itajil malal yatim li Allah ta'ala zakat, li Allah ta'ala zakat. Hartanya anak kecil, anak yatim itu kamu kembangkan biar tidak habis dengan zakat. Berarti kata-kata biar tidak habis dengan zakat ini menunjukkan bahwa hartanya anak kecil itu wajib disakati. Jadi niki kudu paham panjenengan. Termasuk diutangkan hanya karena kebutuhan kebutuhan untuk infaknya anak kecil, atau hartanya masjid digunakan untuk kebutuhan biaya bayar listrik dan lain sebagainya, itu enggak apa-apa. Tapi lek digawe invest, gawe diperkembangkan, yaitu tadi syaratnya hubdatin zahira.
Pun saking niki lek wonten sing tangetaken. Wonten Bu. Aja gadekno sawah, aja gadekno sepeda motor sing memanfaatkan sing tripogan gade sik durung iso nyaur sepeda dienggo terus ngangeng kok wae iso bayar sepeda wis legrek remuk piye ngoten niku anune nggih pun nenten Jun mari udan ngantuk ya wis Al-Fatihah.